Assalamualaikum Sabreaker, sehat semua kan kalian? Bang Ji balik lagi nih, mau lanjutin dongeng tercinta kita yang berjudul Hiro Doyan Tidur, Hiro Turu Bae, tidur aja terus. Apalah itu pokoknya yang suka tidur terserah, part ke-14. Untuk kalian yang baru gabung, silakan tonton video sebelumnya dulu ya, biar nggak pada bingung. Cek aja lah pokoknya di playlist ada kok. Dan jangan lupa buat sabrek. Kopinya udah siap, rokoknya udah dibakar. Bang Ji mulai. Pagi hari yang cerah di tempat gym. Terlihat MC dewa kita, Babang Yunsung yang sedang melakukan latihan kardio di atas treadmillnya. Sambil berlatih, ia menonton suatu interview tentang game idea dari layar yang ada di depannya. Salah satu host berkata pada rekannya, apakah mereka ingat tentang pembentukan tim investigasi karena kemunculan kastil secara tiba-tiba di kota Venea? Menurut salah satu host, akibat kejadian ini menyebabkan banyak sekali player yang berkumpul di sana, yang pada awalnya hanya diisi oleh player berlevel 100. Dalam interview itu juga mereka membicarakan tentang kabar guild superhuman yang memimpin tim investigasi telah melakukan hal keji. Kabar mereka yang telah sengaja mengatur untuk mengeluarkan player lain itu sudah menyebar ke publik dan membuat kemarahan publik yang sangat besar. Di samping itu juga, keberadaan dari ketua guild si Rainer dan para petingginya tidak dapat ditemukan hingga sekarang. Nah, karena hal ini, guild Superwoman itu jadi incaran semua player di idea Sabreaker. Bahkan, semua anggota guild Superhuman akhirnya keluar dari guild itu. Dengan kata lain, guild ini sudah musnah. Mantep gak sih? Cuma karena Yunsung loh. Yunsung sendirian satu guild bisa hilang dari peredaran. Gimana Bangke menurut Bangke? GG nggak MC kita ini? Kamu nanya. Anjay, kamu nanya, gue lagi jualan. Aku kasih tahu nih ya. Tapi beda hal dengan Yunsung. Alih-alih peduli dengan guild Superhuman, ia lebih tertarik pada wanita sabit kematian yang bernama Soha. Menurut sepengetahuannya, Soha ini belum mendapatkan peta untuk ke kastil. Dan Yunsung juga belum memastikan bahwa Soha ini kawan atau lawan. Namun, apapun yang terjadi, Yunsung bertekad untuk sampai kastil terlebih dahulu. Scene berpindah di kantornya Jaehwan. Terlihat Jaehwan yang sedang melihat video rekaman yang Yunsung kirim padanya saat melawan 5 anggota guild sendirian. Jaehwan berpendapat jika Yunsung tampak seperti orang yang jujur. Tapi stylenya sangat berbeda dari Knight. Meski tampak sederhana dan kasar, namun gayanya efektif. Terlebih gaya itu terlihat sangat keji. Gila, apa dia sudah beradaptasi? Ucapnya Jaehwan kagum setelah melihat rekaman Yunsung. Sambil berbalik badan, Jaehwan mengatakan pada timnya jika semua video barunya Yunsung sudah masuk. Ternyata Jaehwan dan timnya ini nobar Sabreaker. Timnya Jaehwan menebak kalau video Yunsung ini bakal jadi trending 1 setelah diupload ke YouTube. Bahkan tim Jaehwan yang wanita sampai berkata gila saking takjubnya sama skillnya Yunsung. Gak mau buang-buang waktu, mereka pun segera berencana untuk mengedit video Yunsung. Namun sebelum itu Jaehwan menyuruh timnya untuk membeli minuman energi 1 kardus buat doping mereka. Di waktu yang sama dan tempat berbeda, kita dibawa ke tempat latihan bela diri Yunsung. Terlihat Pak Tua dan Yunsung yang sedang latihan menggunakan tombak dan pedang. Pak Tua menyadari akan kemajuan gerakan dan stamina Yunsung dari hari ke hari. Pak Tua juga yakin kalau Yunsung berlatih fisik juga. Ia pun memuji kecepatan Yunsung belajar, di mana Yunsung bisa langsung paham dalam 1 kali lihat. Terlebih melihat ekspresi Yunsung yang tidak ragu-ragu saat menyerang. Selain itemnya, Yunsung terlihat seperti monster. BTW, selagi asik menganalisa kemajuan Yunsung, ternyata Pak Tua ini sedikit kewalahan menghadapi Yunsung. Tapi Pak Tua ini tetap pede Sabreaker. Ia yakin bisa mengalahkan Yunsung dengan tombaknya.
karena nggak mungkin ada seseorang yang bisa menguasai tombak secepat itu. Dengan serius, pria tua mengayunkan tombaknya seperti skill 1 Zilong. Zing zing sing. Suara pedang dan tombak yang beradu. Yunsung yang sedari awal hanya bertahan melihat celah pada pria tua. Dan dengan seketika, Yunsung mengayunkan pedangnya ke arah wajah pria tua itu. Bertang! Untungnya, pria tua masih berhasil menghalau tebasan Yunsung. Namun, ia terkejut dan langsung menghentikan sesi latihannya. Ayo sudahi sampai sini untuk hari ini. Kau telah melukai telapak tanganmu, ucap pria tua sambil menghela napas. Terima kasih, jawab Yunsung tersenyum. Pak tua lalu menyuruh Yunsung untuk mengikutinya ke ruang utama untuk mengobati luka yang ada di telapak tangan Yunsung. Yunsung pun langsung melihat telapak tangannya yang lecet dan berdarah akibat menggenggam pedang betulan sambil bertarung. Bukannya kesakitan, Yunsung malah senang Sabreker. Ia merasa sensasi gangguan saraf di pertarungan sungguhan itu sangat berbeda, yang mana ini membuat adrenalinnya meningkat. Waduh, gesrek juga ini otak MC1 ini ya. Singkat cerita, pria tua sudah mengobati tangan Yunsung yang terluka. Luka itu tak akan jadi masalah karena sudah diperban oleh pria tua. Terima kasih, sampai jumpa besok, ucap Yunsung seperti tanpa rasa sakit. Seketika, pria tua ngegas. Ia memarahi Yunsung karena terlalu memaksakan diri dan mencoba mencari perhatiannya. Yunsung yang gak berniat seperti itu heran dong dengan maksud perkataan pria tua. Dan benar aja, pria tua langsung menjelaskan maksud dari perkataannya dengan wajah malu. Ia bermaksud menyuruh Yunsung untuk istirahat sejenak saat telapak tangannya robek. Cie, perhatian dia Sabreker. Tapi bukannya setuju, Yunsung malah menyanggah dengan alasan malah ini adalah waktu yang cepat untuk jadi kapalan. Jadi kalau tangannya Yunsung ini kapalan, otomatis makin kebas atau kuat tuh telapak tangannya. Analoginya gini deh, ibaratnya kayak kita baru pertama kali main gitar lah ya. Awal-awal pasti lecet kan, sakit tuh. Nah, tapi setelah terbiasa dan jari kita kapalan, rasa sakitnya itu juga udah gak berasa gitu Sabreker. Itu maksudnya Yunsung. Sontak pria tua terdiam karena apa yang dikatakan Yunsung benar. Sambil meninggalkan pria tua, Yunsung pamit untuk pulang ke rumahnya dan akan melanjutkan latihannya esok hari. Singkat cerita, Yunsung sudah pulang ke rumah. Ia sedang makan bersama dengan Yuna dan bibi pengasuh. Di tengah keheningan, Yunsung berkata bahwa ia sedang memikirkan sebuah nickname di YouTube pada bibi dan Yuna. Yuna pun bertanya, apakah babangnya sekarang sudah mulai jadi YouTuber? Yunsung menepis pikiran Yuna itu. Ia beralasan bahwa bukan dirinya yang menjadi YouTuber, tapi si Jaehwan. Yunsung juga menjelaskan bahwa Jaehwan mulai membuat perusahaan editing video dan Jaehwan telah memiliki klien. Karenanya Jaehwan meminta Yunsung untuk mencari nickname yang bagus. Oh, benarkah? Dia pakai konsep apa? Tanya Yuna penasaran. Ku dengar mereka mengupload video yang menunjukkan banyak playstyle yang berbeda, seperti Jekyll and Hyde, jawab Yunsung. Yuna dan bibi pun berpikir keras untuk menemukan nama yang cocok untuk konsep itu. Bibi penjaga yang sedari tadi hanya mendengar, akhirnya menunjukkan kontribusinya pada komik ini Sabreker. Ia mengusulkan bagaimana kalau dengan nama Asura. Dalam penjelasan bibi, ada karakter yang disebut dengan Baron Asura di film animasi dulu. Dia setengah pria dan juga setengah wanita. Lalu ada juga dewa dengan banyak tangan dan 3 wajah bernama Asura. Jadi bukankah nama Asura ini cocok dan sempurna untuk konsep yang Jaehwan punya? Yuna pun setuju dengan saran bibi. Menurutnya nama Asura memiliki penyebutan yang bagus dan terlihat keren. Tanpa pikir panjang, Yunsung akhirnya setuju dengan nama Asura. Setelah makan bersama, Yunsung langsung menuju kamarnya untuk login ke game idea.
Karena Guildmaster Rainer bisa login lagi sekitar jam 3 sore, jadi Yunsung harus bisa sampai ke kastil sebelum Rainer login, supaya rencananya Yunsung berjalan dengan mulus. Sesaat kemudian, Yunsung sudah login. Ia melakukan sedikit pemanasan agar ia bisa berlari lebih lama hari ini. Sambil melakukan pemanasan, ia membuka peta ke arah kastil. Posisinya masih cukup jauh, mungkin butuh waktu 2 hari untuk sampai ke sana. Merasa sudah panas, Yunsung bersiap untuk cabut. Namun, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menghentikan langkahnya. "Permisi," Yunsung menoleh ke arah suara. "Kau tidak boleh pergi ke sana," ucap wanita sabit kematian yang tiba-tiba muncul dengan nada sedikit keras. Yunsung kaget melihat wanita sabit kematian atau si Soha yang terlihat sangat marah. Terlebih lagi, bagaimana bisa Soha tahu kalau Yunsung berada di sini? "Maaf, apa yang kamu bicarakan?" tanya Yunsung heran. "Kamu tidak boleh pergi," ucap Soha yang tidak menjawab pertanyaan Yunsung. Ya kayak cewek yang lagi ngambek atau marah, Sabreker. Kalau kita tanya marah ya pasti bilang nggak apa-apa, tapi mukanya bete. Ya udahlah kalau begitu mah berdoa aja sana sampai polisi tidur bangun dah. Oke, Bang Ji jelasin dulu ya gimana ceritanya Soha bisa tahu keberadaan Yunsung. Jadi kita flashback dulu saat Yunsung meratakan guild superhuman sendirian. Ternyata Soha ini membuntuti Yunsung, Sabreker. Jadi Soha sudah tahu kalau Yunsung ini GG banget, bisa ngeratain guild superhuman sendirian. Pokoknya Soha ini takjub lah karena Yunsung bisa membunuh player sebanyak itu dengan level yang berbeda jauh dalam sekejap. Terlebih bukan hanya kendali atau kontrolnya yang hebat, tapi skill-skill yang Yunsung punya juga sangat kuat. Soha juga menebak kalau kelas rank dari Yunsung ini juga tinggi. Saat Soha menyaksikan Yunsung melawan Guildmaster Superhuman, terlihat sekali Yunsung yang mempermainkan lawannya sebelum menghabisi musuhnya. Ada satu skill nih yang ngebuat Soha sangat kagum, yaitu skill Thanatos Nocturne Yunsung. Karena hanya dengan melihatnya aja, ia bisa merasakan kengerian yang luar biasa dari skill ini. Bisa dikatakan, Soha adalah saksi kunci keberingasan Yunsung saat meratakan guild superhuman. Ketika Yunsung lockout setelah meratakan guild superhuman, Soha pun ikut lockout untuk beristirahat dan akan login lagi 1,5 jam kemudian, supaya Soha nggak kehilangan jejaknya Yunsung. Namun, saat Soha kembali login, ia tak melihat dan menemukan Yunsung. Soha pun memutuskan untuk menunggu Yunsung sampai ia login. Sebenarnya nggak masalah kalau Soha logout dan kehilangan jejak Yunsung. Soalnya nih, Soha mempunyai skill pelacak. Tapi ia ingin terus memperhatikan Yunsung bertarung saat masih bergerak. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menunggu Yunsung dalam game. 10 jam kemudian, tak ada tanda-tanda akan kehadiran Yunsung. Soha masih tetap gigih nih, nunggu Yunsung dari atas pohon. Sampai akhirnya 30 jam waktu game telah berlalu. Soha berpikir, mungkin aja kalau Yunsung ini ketiduran di dunia nyata. Dan juga mereka kan emang gak janji ketemuan, Sabreker. Soha pun masih bersikeras untuk menunggu Yunsung sebentar lagi. Ia yakin kalau Yunsung akan login. Dan benar aja, Yunsung masih belum datang. Yang membuat Soha berteriak kesal karena Soha udah nunggu tanpa logout selama 2,5 hari dalam game. Atau 14 jam waktu dunia nyata. Terlihat wajah pucat dan mata panda dari Soha. Seperti peribahasa, usaha tak mengkhianati hasil. Akhirnya nih, penantian Soha pun terbayarkan. Ia melihat Babang Yunsung yang login. Dengan cepat, Soha melompat turun. Ia udah gak peduli lagi nih dan akan langsung bicara pada Yunsung pokoknya. Oh, jadi Soha ini tahan nunggu Yunsung tanpa logout, Sabreker. Pantesan aja Soha ini bisa tahu keberadaan Yunsung saat login. Terpecahkan sudah misterinya. Oke, kita balik lagi ke cerita di awal ya. Yunsung hanya menatap Soha penuh keheranan. Ia bertanya-tanya sejak kapan Soha mengikutinya.
Atau jangan-jangan karena perbedaan level mereka yang jauh, Yunsung gak menyadari keberadaan Soha ini. Yunsung juga berpikir mustahil kalau Soha adalah pesuruh Rainer, karena kalau lawan Soha Yunsung pasti bisa mati. Nah, di sini Yunsung udah sempet takut Sabreker. Ia berencana untuk mengatakan yang sebenarnya sama Soha biar bisa selamat. Tapi kalau salah langkah, quest Yunsung akan gagal. Jadi dia akan berhati-hati ke depannya. Karena di pikiran Yunsung ini cuma tentang relik, God, dan authority aja. Pokoknya persetan lah sama naik level. Gimana caranya quest ini berhasil? Udah itu aja maunya Yunsung. Soha juga sebenarnya masih mau ngelihat Yunsung berburu sedikit lagi. Tapi karena Soha nggak mau questnya juga gagal, makanya dia nyamperin Yunsung untuk melarangnya ke kastil. Di sisi lain, dari balik layar tim pusat player di Inferno, Ketua Joe sangat terlihat kesal karena menyaksikan Yunsung dan Soha bersikap seperti itu, padahal mereka mempunyai quest yang serupa. Yunsung pun memulai pembicaraan dan menanyakan maksud dari perkataan Soha. Soha yang gelagapan akhirnya berkata jujur tentang questnya yang harus menghentikan para player memasuki kastil pada Yunsung. Walaupun apa yang disampaikan Soha ini sedikit berbeda, tapi itu gak sepenuhnya bohong juga ya. Yunsung menyadari kalau Soha ini belum mengatakan hal itu sepenuhnya. Dengan singkat, Yunsung menjawab kalau ia juga tahu tentang quest itu. Yunsung juga menambahkan kalau ia tahu tentang Wyvern Aquelor. Di sini Soha masih aja berusaha menutupi tentang quest tersebut. Di sini Soha masih aja berusaha menutupi tentang quest tersebut. Yunsung pun akhirnya paham dengan situasi yang sebenarnya. Ia kembali berucap bahwa ia juga mengetahui tentang Thanatos, God of Death. Nah, mulai nih terlihat wajah Soha itu terkejut karena Yunsung mengetahui tentang Thanatos. Supaya nggak salah paham, Yunsung menjelaskan bahwa ia mengetahui Soha berhubungan dengan Thanatos saat Soha memakai skillnya untuk menyelamatkan Yunsung dari Adolf. Apa maksudmu? Tanya Soha masih belum ngeh. Tanpa basa-basi, Yunsung pun mengeluarkan skill Reaper Change-nya ke arah monster yang berada di sekitar. Yunsung bertujuan untuk memberitahu Soha kalau mereka mempunyai skill yang sama Sabreker. Tapi Soha ini nambah bingung, soalnya hanya ada satu orang yang bisa memiliki legendary class. Jadi gimana mungkin Yunsung bisa punya skill yang sama dengan dirinya? Sampai Soha ini mikir kalau Yunsung ini jangan-jangan punya copy skill, makanya dia punya skill Reaper Chance. Tapi harusnya Yunsung nggak tahu dong tentang naga Wyvern. Pusinglah intinya Soha ini dibuat Yunsung. Aku tidak tahu quest seperti apa yang kamu dapat, tapi aku harus ke kastil karena quest kelas eksklusifku, ucap Yunsung pada Soha. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tanya Soha ragu. Yunsung menjelaskan bahwa kelasnya juga legendary rank yang berhubungan dengan Thanatos. Nah, di sini Soha ini udah mulai percaya gitu ya sama Yunsung Sabreker, karena menurut sepengetahuan Soha, Thanatos itu adalah dewa terkuat di dunia game idea gitu kan. Jadi ada kemungkinan kalau dua orang dengan legendary class yang berhubungan dengan satu dewa seperti Yunsung ini. Untuk meyakinkan Soha, akhirnya Yunsung ini mengeluarkan peta yang dia dapat saat mengalahkan guild superhuman. Jadi Yunsung ini punya bukti kalau dia sedang menjalankan quest. Apa? Kenapa dengan peta itu? Tanya Soha heran. Jadi Yunsung ini sengaja pengen ngasih tahu kalau dia dapat petanya kan? Dan juga Yunsung udah ingat isi petanya, jadi ke kastil itu hal yang mudah tanpa membaca peta. Tapi kalau ada orang yang mengambil peta ini dari Yunsung, itu bukan masalah lagi buat Yunsung Sabreker. Nah, akhirnya Yunsung ini menjelaskan kepada Soha Sabreker bahwasannya peta ini adalah item quest yang ia dapat setelah membunuh anggota guild superhuman. Ia juga menambahkan, sejujurnya Yunsung sengaja memancing Adol untuk membunuhnya. Tapi di saat yang lain Soha itu tiba-tiba ngebantunya.
Dan di sini Yunsung juga nggak lupa untuk ngucapin terima kasih atas bantuan Soha pada saat itu. Tapi Soha ini nggak bereaksi sama sekali, yang membuat Yunsung berpikir untuk lebih berhati-hati saat berucap. Namun di tengah spekulasi Yunsung, Soha pun mengatakan bahwasanya dia udah tahu itu soal Yunsung yang memancing si Adol itu. Dan Soha juga tahu kalau Yunsung ini udah ngebunuh 5 anggota kelompok yang mengawasi Yunsung, dan juga bahkan ada kelompok lain di sini yang dibunuh sama Yunsung. Yunsung hanya terdiam sembari memperhatikan Yuna yang berbicara kepadanya sambil mengalihkan pandangannya ke atas. Nah, dalam pikiran Yunsung ini menangkap bahwasannya Soha ini memang dari awal udah ngikutin Yunsung. Dan Yunsung gak nyangka kalau Soha bakal ngaku mengikuti Yunsung sampai sebegininya gitu kan. Sampai dia mikir, anjrit, ini wanita ini mau nipu gua nih gitu. Dan ternyata Soha ini keceplosan, Subbreaker. Dia itu ngomong tanpa sadar, cuman ya udahlah ya, kepalang tanggung kata dia kan. Soha pun berpikir bahwasannya Yunsung ini pasti akan mengatakan hal yang sebenarnya. Jadi yaudahlah, mulai sekarang dia berusaha untuk berkata jujur juga terhadap Yunsung. Di sini Soha meminta maaf kepada Yunsung karena telah mengikutinya. Tapi di sini Soha juga menegaskan bahwasannya akan tetap mengikuti Yunsung karena Yunsung punya peta untuk ke kastil. Soha juga beranggapan bahwa quest mereka itu sama. Namun beda hal dengan Yunsung, dia nggak yakin soal questnya itu sama atau enggak karena peran mereka berbeda meski kelasnya berhubungan dengan Thanatos. Dengan polosnya, Soha setuju dengan ucapan Yunsung karena quest yang Soha terima adalah menghentikan kebangkitan. Ia merasa itu adalah quest yang sangat sulit sebab quest itu tidak memberi petunjuk apapun untuk ia lakukan. Saat Soha mengeluh, Yunsung membuka kembali questnya. Ia bersyukur kalau questnya cukup detail dan spesifik. Tapi Yunsung ini masih curiga sama Soha, terlebih quest mereka yang berbeda. Jadi masih aja ada kemungkinan kalau Soha ini mau nipu Yunsung. Karena seperti mendapat teman seperjuangan, Soha tanpa sadar mengeluh tentang banyak hal yang berhubungan dengan kelas mereka yang sama. Dari skill-skill Thanatos yang menyebalkan dan lain-lain lah pokoknya. Karena banyak skill yang berkaitan dengan tidur. Padahal Thanatos itu dewa kematian dan tidur. Tapi kenapa malah banyak skill yang berhubungan dengan tidur yang lebih banyak nongol? Ya sama sih ya kayak Yunsung pertama kali. Waktu dia dapat kelas Thanatos, ya dia kesel juga. Tapi ujung-ujungnya kan tetap berguna. Bahkan levelnya udah kayak nge-cheat tuh orang. Cuma menurut Bang Ji, Soha ini belum tahu aja cara pakai skill Thanatos dengan benar. Jadi ya ngeluh aja bawaannya. Karena melihat Soha yang berbicara tanpa beban, akhirnya Yunsung mulai percaya kalau Soha ini gak ada niat nipu Yunsung. Soha ini terlihat polos dan naif sekaligus, sehingga Yunsung merasa lega karena Soha tidak berada di pihak lawan. Namun, untuk berjaga-jaga, ia tetap merahasiakan kelas dewanya. Nah, gimana nih menurut kalian Subbreaker? Akhirnya mereka berdua ketemu dan saling tahu kalau kelas mereka sama-sama berhubungan dengan kelas Thanatos. Apakah mereka berdua akan bikin party, bikin guild, atau gimana? Bang Ji juga belum tahu tuh. Kita tunggu aja lah di next episode ya. Oke. Bang Ji akhirin aja untuk part ini. Terima kasih buat yang sudah berkenan nonton dan selalu setia di channel Kaum Review. Jangan lupa buat tinggalin jejak di kolom komentar ya. Dan satu lagi nih yang penting, selalu jaga kesehatan. Oke? Bang Ji pamit. See you.